Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melakukan kegiatan pengembangan koloni stok madu kalulut yang dilakukan dengan teknik split. Sebelum kita melakukan kegiatan split ini, ada beberapa persiapan yang perlu kita informasikan. Bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan split ini adalah, pertama adalah menyiapkan kotak sebagai tempat nanti untuk menempatkan telur madu beserta ratunya. Kotak ini menyesuaikan ukurannya. Kalau yang ini adalah kurang lebih tinggi 20, lebar kurang lebih 16 cm. Kemudian alat-alat yang lain adalah yang perlu juga adalah pisau ataupun alat untuk mencungkil nanti telur dan ratu kalulut yang ada di stop kotak yang mau kita lakukan split nanti. Peralatan lain adalah parang dan tungkul serta plastik sebagai untuk menutup kotak tempat telur madu tersebut. Yang lainnya adalah kita perlu memilih dan memilah stok madu telur yang mana yang mesti harus kita lakukan. Itu adalah pertimbangannya adalah koloninya dan kuat, banyak telurnya dan aktif, dan memastikan bahwasanya ada ratu ataupun calon ratu berupa telur yang ada di dalam stok kotak yang akan kita split. Sekarang kita akan melakukan split madu kalulut, pemindahan telur ke dalam kotak yang baru. Kita akan buka dulu. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya di dalam stok topping kalulut ini sudah ada telur madunya yang siap untuk kita lakukan split, dipindah ke stok baru untuk menempatkan telurnya. Yang perlu diperhatikan adalah kita cari dan kita pastikan bahwasanya calon ratu berupa telur itu harus ada. Kalaupun tidak ada, kita cari lebah anakan berupa ratu, memastikan untuk bisa nanti kita pindahkan ke dalam stok yang baru. Ini mungkin juga salah satu adalah telur madu berupa calon ratu. Kita akan coba dulu mensplit anakan yang ada di dalam stok ini untuk kita pindahkan ke dalam sini. Kemudian nanti kita akan pastikan adakah calon ratu berupa telur yang terikut dalam split ini. Mari kita coba. Ini ada satu telur calon ratu yang besarnya tuh kurang lebih 3 kali telur biasa. Ini ciri-cirinya adalah telur yang berupa nanti bakal calon ratu. Kita sudah dapatkan. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam stok yang baru. Cukup hati-hati untuk melakukan ini agar supaya mereka tidak terganggu. Langsung kita taruhkan ke dalam kotak. Ini sudah ada
calon ratunya. Untuk agar koloninya lebih banyak, kita akan ambil lagi telur ratunya agar nanti perkembangannya makin cepat. Memperbanyak telurnya, kita pindah ke sini karena telur ini akan menjadi lebah. Nah, kita dapatkan dah, kita masukkan ke dalam sini. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi telur yang ada di stop kotak yang lama ini seperti posisi di tempat yang baru, artinya jangan terbalik. Nah, ini sudah kita lakukan. Ini satu stop, kemungkinan nanti kalau bisa nih kita jadikan 2 stop, bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita supaya nanti koloni jantan dan pekerja ini nanti mulai masukkan ke dalam ini, kita perlu pancing dengan menggunakan irisan corong tempat keluar masuk daripada madu ini. Ini corong masuknya kita tempatkan di samping keluar masuk, supaya nanti mereka mencium bau aroma seakan-akan ini adalah tempatnya yang lama. Jadi kita pancing dengan cara begini. Nah, kemudian ini kotak kita beri propolis di dalamnya untuk supaya mereka akan suasananya seperti di stop yang lama. Kita ambil beberapa propolis di sini, kita tempelkan di sini. Ya, kalau sudah, kita akan lakukan penutupan dengan plastik. Kita tutup untuk menghindari hama masuk ke dalam kotak yang baru, karena kondisi lebah yang ada dalam kotak yang baru ini masih lemah, perolehnya masih sedikit. Jadi perlu kita amankan dengan cara menutup rapat-rapat semua celah yang ada di kotak ini. Dan ini sudah dianggap selesai, namun kita perlu waktu untuk mengadaptasi. Nah, supaya mereka kotak baru ini semakin berisi dan semakin banyak nanti lebah pekerja dan jantan, maka penempatannya untuk sementara kita letakkan berdekatan dengan log yang lama. Minimal kalau ini adalah corongnya, kita letakkan di Nah, ini sudah hampir selesai. Kita letakkan untuk beberapa waktu
sehingga nanti para pekerja dan lebah-lebah jantannya pelan-pelan nanti akan beradaptasi dan masuk ke dalam lubang yang kita siapkan dengan memancing corong yang ada ke corong yang baru. Ini perlu waktu mungkin sekitar 1 minggu setelah ini sudah mulai banyak koloninya dan sudah aktif ke dalam masukan. Ini sudah dianggap bisa untuk dilakukan pemindahan dari tempat semula ini. Nah, untuk stok madu yang lama ini bisa kita biarkan begini saja, nanti kita tutup kembali karena ini masih menghasilkan madu dan ini sudah ada madunya. Ini bisa nanti dipanen dan ini masih ada sebenarnya yang kita buatkan untuk split berikutnya. Dan madu ini nanti mungkin ini sudah siap untuk dipanen ini sebenarnya. Dan keuntungannya adalah, dan kita perlu perhatikan adalah dalam hal melakukan split inilah kita lihat vegetasinya. Nah, kemudian juga musim yang tepat itu adalah pada saat musim bunga. Ini saatnya musim bunga, makanya kita akan lakukan pengembangan koloninya sehingga pakan itu tersedia dan itu cukup memberikan hasil nanti untuk bisa berhasil melakukan split ini. Terakhir kalinya adalah ini supaya lebih kita akan melakukan penutupan menggunakan topping, tapi ini menunggu nanti waktu beberapa minggu setelah betul-betul sudah full dan banyak koloninya. Setelah sini nanti kita ada pemisahan, nanti akan kita lakukan ke buatan topping yang di atasnya sehingga madu itu nanti adanya di kotak yang ini, topping ini. Nah, nanti begini. Nah, dengan catatan bahwa topping di sini sudah menghasilkan telur dan sudah beranak pinak, dan kemungkinan untuk madunya sebagian ada di dalam. Kalau sudah penuh, mungkin dia akan mengolah madunya di atas topping ini. Nah, kita tutup. Udah, kita sudah siap-siap untuk memastikan. Memang perlu waktu karena sistem cloning ataupun split ini memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan lock yang ambilan atau berburu di hutan seperti ini. Karena ini sebenarnya sudah ada telur dan anakan di dalamnya, tinggal dikasih topping, cepat pertumbuhan ke atas. Sementara kalau ini hanya ada telur dan sebagian anakan, dia perlu beranak pinak di dalam. Kalau sudah penuh, baru kita kasih topping, baru dia muncul sini. Sehingga ini dulu memerlukan waktu yang lama, dan naik ke sini nanti juga akan memerlukan waktu yang lama. Inilah kelemahan daripada sistem split ini. Tapi keuntungannya adalah kita bisa mengembangkan 1-2 daripada satu lock ini untuk dijadikan lock yang baru sistem cloning ini atau split ini. Ini dalam rangka untuk meminimalisasi perburuan madu kelulot di hutan dengan menebang kayu. Demikian tadi liputan kita mengenai salah satu jenis pengembangan koloni madu kelulut, yaitu jenis split. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di liputan kami yang akan datang.